Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frans Ahmad Hendrawinata. Kali ini saya akan membahas tentang korupsi dalam pandangan Islam. Sebelumnya, korupsi adalah salah satu perbuatan tercela yang berkaitan dengan uang, seperti pencurian, penggelapan, dan apapun yang intinya uang tersebut berubah dari yang awalnya halal menjadi haram. Saat ini korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya dari mulai tingkat rendah sampai tinggi. Bahkan Indonesia sudah menjadi salah satu negara terkorup di dunia yang tentunya sangat memilukan. Meskipun saat ini sudah didirikan lembaga anti korupsi yang baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang secara gencar memberantas para koruptor, akan tetapi korupsi yang sudah berubah menjadi budaya ini terasa sangat sulit untuk dihentikan dan diberantas. Dimensi istilah korupsi dalam Islam. Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi, yakni riswah, sarakah, al-ghasisi, dan juga khianat. Riswah itu artinya suap, sarakah artinya pencurian, al-ghasisi itu penipuan, dan khianat itu artinya pengkhianatan. Dalam hukum Islam disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kemaslahatan manusia, dan di antara kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam syariat hukum tersebut adalah hal yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum, dan juga dari pemanfaatannya yang tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat sebuah hukum Islam guna untuk menata tatanan hidup manusia, terutama terkait dengan kepemilikan sebuah harta. Ulama fikih juga sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariat diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang, maka hukumnya adalah haram, karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah, namun milik orang lain yang didapat dengan cara yang terlarang. Ini contoh dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Selama sebuah perbuatan dipandang sebagai hal yang haram, maka selama itu juga diharamkan untuk menggunakan hasil dari cara tersebut. Namun jika perbuatannya sudah tidak dikatakan haram, maka hasilnya bisa digunakan. Saya kasih contoh ya, misalkan kita membobol bank, menghack lah istilahnya, terus uang-uang tersebut kita sedekahkan ke panti asuhan atau sejenisnya. Uang itu tetap haram karena kita mengambil dari cara yang haram meskipun niat kita itu baik. Ini dalil-dalil tentang korupsi dalam Islam. Yang pertama ada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Untuk bacaan ayatnya bisa dicari sendiri ya. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang kedua ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42. Allah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib,
Makna sud adalah suap. Oke, lanjut ya. Akibat jika menggunakan uang haram, tidak diterima doanya, harta tidak akan menjadi berkah, masyarakat juga akan terkena dampak musibah seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dari ketiga akibat ini, alangkah baiknya kita untuk selalu berbuat jujur, menggunakan uang yang halal, apapun sekecil apapun uang itu, jika halal tetap akan berkah untuk kedepannya. Jadi misalnya kita mendapatkan uang meskipun tidak banyak, tetapi uang tersebut kita peroleh dari cara yang halal, justru itu lebih baik, karena sebenarnya uang tersebut lebih berkah kedepannya. Hanya Allah yang tahu. Bahaya gulul. Gulul itu korupsi. Yang pertama ada pelakunya akan dibelenggu. Dibelenggu ini maksudnya dibelenggu di neraka gitu. Datangnya kehinaan dan api neraka. Dari bacaan ini sudah kelihatan kan, orang-orang yang selalu berbuat korupsi itu pasti akan dibalas dengan sesuatu yang setimpal juga di neraka nanti. Akan terhalang masuk surga, sedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seperti yang sebelumnya itu, apabila contohnya kita mencuri uang itu, terus uang itu kita sedekahkan, itu seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, upaya pemberantasan. Sistem pengawasan diperketat individu, kelompok, dan negara. Sistem pengawasan yang ekstra ketat tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi menjadi lebih kecil. Sistem hukum pidana yang keras, sistem sanksi berupa ta'zir sebagai penebus dosa al-jawabir. Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sistem penggajian yang layak, maksudnya itu supaya gimana ya, supaya adil gitu loh, biar gaji itu setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Terus sistem penghitungan harta kekayaan pejabat negara dan pegawai. Sistem penghitungan ini dilakukan guna untuk mencegah membengkaknya kekayaan pejabat yang bisa mengarah ke korupsi. Nah, ini daftar pustakanya. Semua materi yang sudah saya jelaskan itu sebenarnya saya ambil dari dua website ini, tapi ada yang saya kembangkan. Coba aja dicek nanti, ini dua websitenya ini bagus kok. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.